Bismillahirrahmanirrahim. Pada ini tanggal 7 bulan Juni tahun 2021, saya Bupati Wajo dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai kepala desa. Saya percaya saudara-saudari akan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita sekalian. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Wajo. Sebelum saya mengambil sumpah saudara-saudari, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang ini, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1445 sebagai konstitusi negara, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Republik Indonesia. Ada goreng. Jangan terpel ada. Saksi.
Jabatan Haja Rosnawati, Kepala Desa. Ikrar Hidayatullah, Kepala Desa Losi, Kecamatan Pamanan. Kepala Desa Abdul Wahid, Kecamatan Pamanan. Rifani Esos, Kepala Desa Majalele, Kecamatan Tangsoro. Majulah tuh. Kebetulan situ memang. Jabir Esos, Kepala Desa Wali, Kecamatan. Iya, kita merasa kebetulan tadi. Mustaqim SPD MSI, Kepala Desa Sapa, Kecamatan Belawan. Kalau baru nih dari Cirebon, di Paman. Oh iya. Suparman SHI, Kepala Desa Kalola, Kecamatan Kaliang Paju. Haja Hussein Ermiati Esos, Kepala Desa Boto Sate, Kecamatan Majaula. Kamal Esos, Kepala Desa Kapili, Kecamatan Paman. Mayu Ali Esos, Kepala Desa Tapanua, Kecamatan Pamanan. Dotragel Sri, Kepala Desa Ripo, Kecamatan Tangsoro. Jadi kemal gambar kan. Boleh kau bila. Abdul Rafiq Malori, Kepala Desa Palimpu, Kecamatan Tangsoro. Haji Latenjo SD, Kepala Desa Mario, Kecamatan
Kepala Desa Proranue, Kecamatan Tanah Toba. Itu berarti kenapa? Muhammad Yunus, Kepala Desa Inanue, Kecamatan Tanah Toba. Andi Kadrati Galuh, Kepala Desa Ujune, Kecamatan Tanah Toba. Andi Samanungga SIP, Kepala Desa Asaraja, Kecamatan Tanah Toba. Ambo Ama SH, Kepala Desa Mananai, Kecamatan Tanah Toba. Haji Muhammad Arhada SH, Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tanah Toba. Sumardi, Kepala Desa Roa, Herman SPD Esos NSI, Kepala Desa Bente Nompoe, Kecamatan Sabang Baru. Fitriani Esos, Kepala Desa Oke. Andi Pampajaya, Kepala Desa Nompoe, Kecamatan Bilawan. Udah sampai. Paham. Oke. Nurdin SSN, Kepala Desa Weler, Kecamatan Bilawan. Opo ki. Natapela sa kuya ng Leo. Abdul Rahim
Orang duduk di situ. Muhammad Rustam SD, Kepala Desa Longkang, Kecamatan Pilau. Muhammad Bakri, Daniel AMB, Kepala Desa Apanoke, Kecamatan Manyangpayu. Apa berfoto orang? Ini? Oke. Haji Andi Muslim, Kepala Desa Minang B, Kecamatan Manyangpayu. Mana aja Oke Haji? Oke. Haji Andi Guna SH, Kepala Desa Ciputat. Mana itu? Baso Umar ST, Kepala Desa Ayu, Kecamatan Pajawu. Abdul Haris, Kepala Desa Pajawu. Jauh tidak. Ya sejuk. Oke. Kepala Desa Pajawu, Kecamatan Andi Bahtiar, Kepala Desa Tengah, Kecamatan Pajawu. Satu, dua, oke. Andi Toro AL, Kepala Desa Biu, Kecamatan Pajawu. Oke. Baso Sultan Paiceng ST, Kepala Desa Lakibu, Kecamatan Pajawu. Ada mata. Hah? Oke. berat terasa olehnya penderitaan. Jadi dia harus menjadi pengayom, menjadi pelindung, menjadi tempat curhat, menjadi tempat solusi, menjadi tempat mencari penyelesaian masalah-masalah seluruh warga. Inilah yang harus kita pegang teguh, bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala desa yang telah mendapat amanah, dan itu juga sebagai bentuk syukur saudara-saudari yang telah diberi kepercayaan. Karena bagaimanapun juga syukur nikmat
yang Allah berikan kepada kita jangan sampai dicabut oleh Allah. Dari sangat tidak. Artinya kalau kita mensyukuri ini jabatan, mensyukuri amanah yang telah diberikan diamankan kepada kita, maka Allah akan tambahkan lagi berbagai nikmat-nikmat yang lain. Makanya jangan sia-siakan bapak-bapak dan ibu-ibu amanah yang telah diberikan, dipercayakan kepada bapak. Hadirin yang saya hormati, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya perlu ditumbuh kembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan. Pelayanan prima dan keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa, harus senantiasa ditonjolkan. Ingat Bapak Ibu, kalau mau melihat maju daerah kita, manfaatkan seluruh potensi yang ada, libatkan seluruh stakeholder, rangkul semua, satukan semua, jadikan kekuatan dalam membangun desa, mengakselerasi agar kita dapat menunjukkan engkau pastinya lebih kita terlalu. Ada cerita-cerita baik yang Bapak Ibu bisa tinggalkan, karena jabatan ini sementara, jabatan ini bisa sewaktu-waktu hilang. Hal ini akan mendorong tumbuhnya iklim demokratisasi di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam seluruh bidang dan kehidupan masyarakat desa. Pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten adalah satu kesatuan. Jadi kabupaten dan desa tidak boleh dipisahkan, tidak boleh ada yang berbeda, tidak boleh ada yang satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Ini harus satu langkah, harus ini kompak, harus kolaborasi, harus sinergitas, harus kerjasama, harus seiring kalau mau melihat desanya, daerahnya maju. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh pemerintah desa memperhatikan sinergitas yang antara perencanaan pembangunan di desa dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten Wajo. Bagaimana kita ketahui bahwa visi pemerintahan Kabupaten Wajo yaitu mewujudkan pemerintahan amanah yang maju dan sejahtera. Jadi mohon kalau bisa ini saya bersama Pak Wakil menitipkan kepada Bapak Ibu, kalau bisa ya, visi yang tingkat ini mewujudkan pemerintahan amanah yang maju dan sejahtera. Jadi pemerintahan amanah adalah pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bertanggung jawab, yang maju dan sejahtera. Kita majukan seluruh layanan, yang lambat kita percepat, yang jauh kita dekatkan, yang susah kita gampangkan, ya, yang tadinya tidak menyenangkan kita senangkan. Di penilaian di sama juga kalau kita ke dokter, belum kita diobati karena caranya menyapa, caranya inilah yang harus kita majukan segala potensi yang ada. Kita majukan ekonomi masyarakat kita majukan pembangunan yang bisa terasa langsung oleh publik, oleh masyarakat kita. Kita lebih prioritaskan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang kita ingin majukan. Dan pada ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Inilah visi yang kami berdua ingin capai sampai 2024. Bagaimana mewujudkan pemerintahan amanah yang maju dan sejahtera. Dengan meletakkan prioritas pada 25 kerja nyata. Jadi mohon Pak Desa yang dipilih, yang dilatih supaya membuka dokumen 25 kerja. Apa yang kita bisa sinkronkan di sini? Contoh, integrated farming system, pertanian terpadu. Kita berharap di desa-desa nanti akan hadir
Siapa yang memprogramkan ini, kita akan support penuh dari kabupaten. Dinas PU akan masuk infrastrukturnya. Pertanian akan memasukkan seluruh bantuan-bantuan bibitnya, saprodinya, alsitannya, segala sarana prasarana pendampingannya, pembimbingannya. Perikanan akan masuk benih ikannya, DLH akan masuk bibit-bibit ya produktifnya. Kita akan kolaborasi. Ada program entrepreneurship mencetak 10.000 entrepreneur, 10 orang saja setiap desa. Partisipasi kontribusi bapak-bapak dan ibu para kepala desa mencetak usaha-usaha baru, wirausaha baru. Maka itulah yang saya maksud tadi, kolaborasi, kerjasama dan sinergitas. Dan masih banyak program-program lain yang kita bisa padukan dari 25 kerja nyata yang kami tunjukkan, yang secara umum kita harapkan dapat mewujudkan 4 misi. Yang pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan aman. Inilah saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala desa, supaya kita meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan aman, supaya kita bisa terjaga semuanya, supaya kita semua bisa nyenyak tidur. Yang kedua, meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman. Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat yang pendidikannya, kesehatannya, dan keagamaannya kita majukan. Ini misi yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan. Ada 3 yang selalu kami gaungkan dalam infrastruktur, yang selalu kami silakan dengan 3L: lahan, jalanan. Mana tanggung jawab kabupaten, mana tanggung jawab desa, mana tanggung jawab provinsi, mana tanggung jawab nasional. Kita kolaborasi, kita sinergikan. Karena tidak mungkin maju pariwisata, tidak mungkin kita maju ekonomi, tidak mungkin pendapatan masyarakat kita bisa tingkatkan hasil kerja kerasnya, hasil kerja keringatnya kalau tidak didukung oleh infrastruktur jalan. Lalu, air, baik air yang sampai di tanaman maupun air yang sampai di rumah. Ini yang menjadi cita-cita kita. Bagaimana kita bisa wujudkan ini? Dan yang ketiga adalah listrik. Tahun ini kita sudah bentuk tim yang namanya Macawa, Mandi Cahaya Maju. Kita ingin ya bukan cuma di kota saja yang terang benderang, tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, supaya perekonomian kita bisa siang malam bisa berjalan. Maka bantuan Pak Desa melalui PJ, melalui program-program sinergitas kita, ya apakah melalui BMN ataupun tenaga-tenaga solar cell dan lain sebagainya, silakanlah berinovasi, berkreasi sesuai dengan potensi desa kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan. Saya kira ini yang penting. Bagaimana selalu kita fokus melakukan recovery ekonomi, perbaikan ekonomi masyarakat kita. Karena inilah yang selalu menjadi tugas utama kita, bagaimana menggerakkan roda perekonomian, bagaimana inovasi-inovasi kita supaya uang masuk di daerah kita, uang masuk di desa kita. Dan penting bagi pemerintah desa untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas seluruh program di desa dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Wajo yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024. Tolong Pak Desa, Ibu Desa yang paling dilantik, buka-bukalah RPJMD, ya rencana pembangunan jangka menengah daerah kita, supaya kita bisa mensinkronkan program-program desa dengan apa yang kita ingin capai di dalam RPJMD. Dalam kesempatan ini kami sangat mengharap perhatian saudara-saudari para kepala desa yang baru saja dilantik
Bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas saudara, mengingat tuntutan serta harapan masyarakat desa untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan sejak hari ini hingga 6 tahun ke depan diamanatkan sekaligus sangat tergantung pada kinerja saudara. Yang kedua, sebagai unsur pemerintahan desa, kepala desa dan BPD merupakan mitra. Untuk itu saudara harus dapat membangun komunikasi yang harmonis dengan BPD, sekaligus bersinergi dengan ketat dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang ketiga, agar kiranya saudara menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa, baik kelembagaan, masyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah kabupaten kota. Yang keempat, seiring dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh desa, maka dituntut adanya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel, profesional, transparan dan partisipatif. Oleh karena itu diharapkan untuk memberdayakan seluruh perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang dilantik, kita sama-sama mengawal tata kelola keuangan ini supaya kita semua bisa mempersembahkan sesuatu yang baik buat daerah desa kita. Yang kelima, dalam melaksanakan pembangunan diharapkan mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa, serta diharapkan mampu mensinergikan dengan program pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami mengharapkan agar kiranya saudara kepala desa yang baru dilantik dapat optimal melaksanakan tugas pengabdian dan senantiasa menempatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang lebih meningkat sebagai tujuan utama pengabdian dan pelaksanaan tugas kami. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Semoga pelantikan hari ini dapat saudara jadikan sebagai awal dalam mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan warga masyarakat desa pada umumnya. Sebelum saya mengakhiri, sedikit titipan pribadi Bapak-bapak Ibu sebagai pesan moral. Yang pertama, jadikanlah amanah jabatan ini sebagai ibadah. Tentunya dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Kita bekerja, kita melayani masyarakat, kita bantu masyarakat, kita majukan desa dengan tawaiid supaya kita jadikan ibadah ya dalam mengemban tugas ini. Yang kedua, rangkul semua warga kita sebagai bentuk demokrasi yang lebih berkualitas supaya daerah kita majukan. Satukan semua warga kita yang masih terkotak-kotak, yang masih berkelompok. Marilah kita bersama-sama menjadikan desa kita menjadi satu kekuatan. Dan yang terakhir adalah hadirkan etos kerja. 3 etos kerja yang selalu kami temukan. Yang pertama adalah kerja keras. Tidak mungkin membuahkan sesuatu hasil. Tidak mungkin bisa kita baik dari desa yang lainnya kalau kita tidak mulai dengan dasar kerja keras. Semua harus didasari dengan kerja keras. Yang kedua adalah kerja-kerja ikhlas, semata-mata untuk ya ridho Allah, supaya ringan semuanya, tidak ada jadi beban. Apa yang kita lakukan setiap hari, setiap malam, tidak mengenal waktu. Dan yang ketiga adalah kerja-kerja cerdas. Tidak mungkin kita mampu sendiri, pakai orang lain, manfaatkan orang lain, berdayakan orang lain, optimalkan seluruh potensi yang ada, libatkan seluruh stakeholder yang ada. Kalau ini kita kolaborasi, insya Allah daerah kita akan maju, desa kita akan maju. Untuk itulah sekali lagi saya ucapkan selamat ya, dan sukses selalu Bapak Ibu. Mari kita senantiasa terus meningkatkan ya kerja bakti kita, ya kerja pengabdian
tugas pengabdian kita yang telah diberi tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih sempurnanya, sekiranya juga Bapak Bupati mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita pada momen yang baik ini. Ya, tentu sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses, selamat bekerja. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir bersama-sama di ruang Kepulauan Abdul Bupati Kabupaten Wajo dalam rangka menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa terpilih yang dilaksanakan hari pada tanggal 25 Mei 2021. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada para kepala desa, ibu desa yang baru saja diambil sumpah dan dilantik. Semoga kedepannya insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati bisa bekerja dengan maksimal, karena bapak-bapak dan ibu sekalian adalah ujung tombak daripada pembangunan di daerah kita, yaitu Kabupaten Wajo yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, terutama dari sektor daripada dinas yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu dinas BD yang telah bekerja keras bersama dengan BPKD Panitia Pemilihan Kepala Desa, terutama kepada pihak keamanan dalam hal ini adalah pihak dari TNI Polri yang sudah bekerja keras sehingga acara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Wajo tahun 2021 bisa berjalan aman, kondusif, dan tentu yang diinginkan adalah demokratis. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo di 13 kecamatan yang telah bersatu bekerja sama sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berlangsung dengan baik di 103 desa di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Tentu sudah disampaikan tadi Bapak Bupati bahwa dengan adanya pelantikan pada hari ini, kami minta secara pribadi dan secara kelembagaan pemerintah Kabupaten Wajo, saya minta kepada kita untuk merangkul tidak ada kota-kotaan di dalam satu desa, tidak ada lagi yang berjalan tunduk, tidak ada lagi rumah jendelanya tertutup di sebelah karena adanya pemilihan tadi. Rangkul bersama satu padu identitas untuk membangun desa kita yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, sesuai dengan laporan tadi dari Kepala Dinas BD, tingkat partisipasi masyarakat untuk turun mencoblos kurang lebih 25%. Ini menandakan bahwa kemajuan demokrasi kita khususnya di Kabupaten Wajo sangat luar biasa. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang dilantik pada hari ini menjadi ujung tombak pemerintah Kabupaten Wajo untuk sinergi membangun Kabupaten Wajo yang sama-sama kita cintai. Ada titipan dari Bapak Jari yang juga setelah disampaikan pada saat tahapan kemarin, sampaikan bahwa kepala desa yang baru saja dilantik pada hari ini mohon dilakukan penyerahan serah terima jabatan pertanggungjawaban terutama perihal keuangan kita, agar kepala desa yang ada sekarang ini tidak terbeban kalau ada kasus-kasus hukum dari kepala desa yang terdahulu. Ini titipan dari Pak Kajari Kabupaten Wajo. Sekali lagi diminta serah terima, ada berita acara yang dibikin sehingga tidak ada satu penunjuk pada pemerintahan yang berjalan ke depan. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga yang selalu menjadi perhatian setelah saya wakil Bupati Wajo, jadi saya adalah sektor pengawasan. Sehingga saya ingin sampaikan kepada semua kepala desa yang baru saja dilantik agar anggaran dana desa dan dana desa, saya sampaikan lagi sekali, anggaran dana desa dan dana desa
dapat dikelola dengan baik. Tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tentang masalah keuangan, saya bersama dengan Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Wajo merasa bangga kalau semua kepala desa yang ada di Kabupaten Wajo tidak tersentuh yang namanya aparat hukum. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri. Tentu yang kami lakukan ada transparan dan akuntabel. Dan ingin sampaikan juga, jangan lagi terjadi kemudian hari ke depan saya bersama dengan Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Wajo tidak mau mendengar lagi ada gaji perangkat desa yang tidak dibayarkan. Bahkan ada desa laporan yang sampai 1 tahun tidak menerima gaji desa tersebut. Saya minta ini tidak akan terjadi ke depannya lagi. Selanjutnya, apa yang selalu menjadi lihat-lihat di tengah-tengah masyarakat, tidak ada seperti serang yang tertutup pada hari kerja. Untuk membangkitkan semangat kita, sebelum saya diri dan minta semua kepala desa, kalau saya bilang gaspol kepala desa, kita jawab dengan tangan yang terkepal, Wajo maju sejahtera. Sebanyak 2 kali. Kita mulai. Gaspol kepala desa. Gaspol kepala desa. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menghadiri pelantikan gelombang pertama untuk 6 kecamatan, ya, Belawa, Tanah Sitolo, Maniampajo, Sabang Baru, Pamana, Majaulang. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Tentu harapan kita setelah pelantikan ini akan bekerja, akan melaksanakan tugas-tugas pengabdian mereka untuk membangun desa, dan kita harapkan supaya merangkul semua, menyatukan seluruh masyarakat agar semua bisa terjalin kembali ukhuwah antar kelompok, antar pendukung, sehingga sinergitas, kekompakan dalam membangun memajukan daerah desa insya Allah bisa diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami hadir di tempat ini untuk mengikuti pelantikan kepala desa yang merupakan hasil demokrasi pada tanggal 25 Mei tahun 2021, di mana diadakan pemilihan desa serentak sebanyak 103 desa. Nah, alhamdulillah pada tanggal 7 Juli ini, selain pada tanggal 7 Juni ini diadakan pelantikan dibagi dengan 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 53 kepala desa, dan selanjutnya tahap kedua sebanyak 50 kepala desa. Nah, tentu kami selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Pilkades yang baru dilaksanakan itu, karena alhamdulillah berjalan dengan normal. Kalau tepung ada riak-riak itu adalah bagian daripada musuh demokrasi, tetapi pada intinya berjalan dengan normal. Tentu kami memberikan apresiasi baik kepada pemerintah Kabupaten Wajo maupun kepada seluruh penyelenggara Pilkades ini. Dan saya harapkan kepada kepala desa yang terpilih, setelah terpilih maka tentu menjadi pemimpin pada seluruh warganya yang ada di desa tersebut, baik pendukung maupun dari non pendukung kemarin. Jadi saya harapkan mudah-mudahan setelah dilantik ini akan menjadi kepala desa untuk semua warganya. Sekira inilah sebagai harapan dan sekaligus sebagai motivasi kepada seluruh kepala desa terpilih, sehingga ke depan itu apa yang disampaikan tadi oleh amanah Bapak Bupati maupun Wakil Bupati dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi atau tercipta pemerintahan yang amanah yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Wajo dan terkhusus kepada desa masing-masing. Pada kesempatan ini juga kami didampingi oleh salah satu
kepala desa yang sudah dilantik tadi dari Desa Nebo, Bapak Dr. Anda Sulki. Jadi beliau telah terpilih sebagai kepala desa di Desa Nebo. Inilah yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.